This is Elkan Bagot here. Nice to meet all you guys, and it was a pleasure to spend time today with. Equalises for Indonesia. That's a sensational move that was by Tim Garuda. Pernah setim di klub Belgia, Sandy Walsh tebar ancaman ke kapten Tanzania jelang bentrok. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh merespon antusias jelang pertandingan melawan Tanzania sebab ia akan bertemu ex-rekan setimnya. Timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Tanzania pada Minggu 2 Juni mendatang. Pertandingan ini digelar untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Jelang pertandingan ini, Sandy Walsh antusias karena bakal bertemu mantan rekan setimnya. Ia adalah kapten Tanzania Mbawana Samatta. Sebagai informasi, Sandy Walsh dan Samatta pernah main bersama di KRC Genk. Keduanya membela klub Belgia tersebut pada musim 2015 sampai 2017. Oleh sebab itu, bek kanan berusia 28 tahun ini menebar ancaman jelang pertemuan dengan Mbawana Samatta. Sampai bertemu @samagol77, tulis Sandy Walsh di Instagram Stories-nya. Adapun Mbawana Samatta merupakan pemain yang berpengalaman. Ia sempat membela tim-tim ternama seperti Aston Villa dan Fenerbahce. Selama membela timnas Tanzania, striker berusia 31 tahun tersebut sudah tampil dalam 69 pertandingan dengan koleksi 21 gol. Maka dari itu, striker berpostur 1,83 meter ini akan menjadi ancaman di lini belakang timnas Indonesia. Jadi bahan omongan, Elkan Bagot akhirnya muncul ke permukaan setelah tadi panggil Sintayong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Bek tim nasional Indonesia Elkan Bagot akhirnya muncul di media sosial usai lama terdiam. Elkan sendiri tengah ramai jadi bahan pembicaraan oleh para pencinta sepak bola tanah air lantaran tak dipanggil pelatih Sintayong. Ya, Sintayong sudah memanggil 28 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi dua laga sisa babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia menghadapi Irak dan Filipina. Kedua laga itu sangat penting untuk timnas Indonesia, sebab Garuda yang saat ini bertengker di peringkat kedua grup itu membutuhkan tambahan 3 poin untuk mengunci tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak heran jika Sintayong pada akhirnya memanggil para pemain terbaiknya untuk menghadapi laga krusial antara melawan Irak dan Filipina. Namun menariknya, justru dari 22 nama yang sudah dipanggil, tidak ada nama Elkan Bagot. Padahal Elkan Bagot tidak cedera, ia pun beberapa hari yang lalu masih membagikan momen liburannya ke Maladewa. Elkan juga dipastikan tidak tengah cedera karena sempat bermain penuh bersama Bristol Rovers pada laga akhir musim. Namun nyatanya ia tetap tak dibawa Sintayong. Elkan pun awalnya sempat menghilang semenjak hal tersebut. Kolom komentar Instagramnya juga dihilangkan sehingga membuat netizen tak bisa menanyakan kabar baik timnas Indonesia tersebut. Setelah lama hilang, Elkan Bagot baru muncul kembali. Tapi justru di kolom komentar postingan Jordi Amat, Elkan mengomentari postingan Jordi Amat mengenai selebrasi sang pemain bersama Johor Darul Ta'zim. Tak ayal komentar Elkan yang bertuliskan amigo alias teman dalam bahasa Portugis itu langsung diramaikan oleh netizen tanah air. Tentu banyak yang penasaran kenapa Elkan Bagot tadi dipanggil Sintayong. Pihak Sintayong yang diwakili Badan Tim Nasional Sumarji sebelumnya sudah membeberkan alasan tak memanggil Elkan Bagot. Menurut pemaparan Sumarji, keputusan itu dibuat murni pilihan STY karena merasa belum membutuhkan jasa Elkan Bagot. Promosi ke Championship, ini kans pemain timnas Indonesia bisa main di Oxford United. Klub Liga Inggris milik pengusaha Anindya Bakri dan Erick Thohir, Oxford United berhasil mendapatkan promosi ke Championship. Dengan hasil tersebut, desakan netizen untuk membawa pemain timnas Indonesia ke Liga Inggris pun semakin besar. Pemain timnas Indonesia memiliki peluang untuk bermain di Liga Inggris pasca klub Oxford United promosi ke Championship atau divisi kedua Liga Inggris. Oxford United menjadi tim terakhir yang memastikan diri promosi usai menumbangkan Bolton 2-0 pada laga playoff League One Sabtu kemarin. Oxford United yang mendapat tiket promosi ke Championship itu semakin menambah daftar klub dari pengusaha Indonesia yang berhasil membawa klubnya promosi ke Liga Eropa. Kabar baik ini juga menjadi tanda tanya netizen terkait apakah pemain timnas Indonesia bisa bermain dan merasakan atmosfer Liga Inggris. Dilansir dari laman Claims, ada beberapa syarat regulasi yang harus dilalui sebelum pemain timnas Indonesia bisa bermain di Liga Inggris. Liga Inggris memang terkenal dengan aturannya yang sangat ketat terkait pemain.
Apalagi dalam regulasi FA tidak memperbolehkan pemain non-Eropa bermain di Liga Inggris jika negaranya berada di bawah posisi 50 ranking FIFA. Meskipun begitu, ada beberapa keringanan yang bisa dijadikan acuan untuk para pemain timnas Indonesia bisa bermain di Liga Inggris. Para pemain non-Eropa yang bisa bermain di Liga Inggris harus bermain setidaknya sebanyak 75% pertandingan internasional bersama timnas senior selama kurun waktu 2 tahun. Untuk pemain yang berusia 21 tahun ke bawah juga masih bisa bermain di Liga Inggris jika mendapatkan status sebagai pemain homegrown. Berdasarkan syarat tersebut, membuat asa para pemain timnas Indonesia semakin terbuka untuk bisa berkarir di Liga Inggris. Terlebih lagi, klub milik pengusaha Indonesia Anindya Bakri dan Erick Thohir, Oxford United berhasil promosi dan akan bermain di divisi kedua Liga Inggris pada musim depan. Hal tersebut bisa memperbesar peluang para pemain timnas Indonesia bisa bermain di Liga Inggris. Apalagi klub itu juga dimiliki Erick Thohir yang merupakan ketua umum PSSI. Kabar baik, uji coba timnas Indonesia versus Tanzania terbuka untuk penonton. Berapa harga tiketnya? Uji coba timnas Indonesia melawan timnas Tanzania sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 direncanakan terbuka untuk penonton. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal berlatih tanding dengan Tanzania di Stadion Madia pada 2 Juni 2024. Lawannya adalah negara Afrika yang berperingkat ke-119. Sementara per ranking FIFA pada 4 April 2024, timnas Indonesia menduduki peringkat 134 alias masih di bawah Tanzania. Uji coba timnas Indonesia kontra Tanzania terbuka untuk umum, ujar Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Selain itu, PSSI juga bakal melakukan penjualan tiket uji coba timnas Indonesia berhadapan dengan Tanzania dan untuk harga tiketnya bakal diumumkan dalam waktu dekat. Stadion Madia hanya berkapasitas 9.000 penonton. Selain itu, Sumarji memastikan bahwa uji coba timnas Indonesia melawan timnas Tanzania tidak mempengaruhi poin dan ranking FIFA. Uji coba timnas Indonesia kontra Tanzania berlangsung di luar kalender FIFA. Selain itu, pada periode FIFA bulan ini, tim berjuluk Skuad Garuda itu sudah mempunyai jadwal. Bung Binder tak yakin Marcelino Ferdinand bakal main saat timnas Indonesia versus Irak. Ini masalahnya. Seperti yang diketahui, PSSI telah mengumumkan susunan pemain yang dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina. Di antara pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sintayong, ada nama-nama yang sudah tak asing lagi seperti Asnawi Mangkualam, Justin Hubner hingga Marcelino Ferdinand. Khusus untuk Marcelino Ferdinand, Bung Binder sebagai pandit senior mengungkapkan pandangannya tentang gelandang timnas Indonesia tersebut. Ia meragukan jika Marcelino Ferdinand akan mendapat tempat untuk menjadi starter ataupun bahkan bermain saat timnas Indonesia versus Irak. Bung Binder menegaskan bahwa dirinya bukan meragukan kemampuan Marcelino Ferdinand yang menurutnya tetap menjadi pemain berkualitas, tetapi ini persoalan semakin ketatnya persaingan di timnas Indonesia. Seiring kedatangan pemain-pemain baru, persaingan di timnas Indonesia semakin ketat. Tentu ini merupakan hal yang positif karena Sintayong bisa menyusun strategi sedemikian rupa tanpa harus takut kekurangan pemain berkualitas. Di sisi lain, hal ini juga menjadi pemicu bagi para pemain untuk terus meningkatkan kualitas mereka demi bisa membela tim nasional Indonesia. Laga uji coba menghadapi Tanzania serta proses pemusatan latihan nantinya yang akan menjadi dasar Sintayong untuk menilai mana pemain yang layak membela timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina nantinya. Bung Binder menyatakan bahwa dia masih belum tahu siapa yang akan dipilih oleh Sintayong dalam pertandingan nantinya, tetapi yakin bahwa pelatih tersebut sudah mempertimbangkan dengan matang pemain mana yang akan dipilih. Dengan demikian, pertandingan timnas Indonesia menghadapi Irak akan menjadi ajang yang menarik untuk melihat siapa saja yang akan dipilih oleh Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda.